Bentang Laut Kepala Burung Papua atau biasa disingkat BLKB adalah pusat keanekaragaman hayati laut dunia. Dan BLKB telah menjadi prioritas upaya konservasi nasional maupun internasional. Wilayah ini kaya akan sumber daya laut yang sangat penting untuk mendukung kehidupan dan menjadi sumber pangan bagi masyarakat yang tinggal di kampung-kampung pesisir. Penetapan kawasan konservasi perairan atau KKP masih menjadi perdebatan di antara para ahli. Ada yang beranggapan bahwa KKP hanya memperhatikan upaya konservasi terhadap laut, termasuk karang dan ikan, namun mengabaikan manusianya. Namun ada pula yang menyatakan bahwa KKP adalah strategi yang dapat memadukan konservasi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat memahami dampak KKP, maka perlu dilakukan pemantauan sosial secara terus-menerus. Melalui pemantauan inilah, maka dapat disusun kebijakan-kebijakan pengelolaan KKP yang strategis, termasuk di BLKB. Sejak tahun 2010 sampai 2021, Universitas Papua bersama mitra melakukan monitoring sosial masyarakat di wilayah BLKB. Program monitoring ini dilakukan di 8 KKP di wilayah BLKB Papua, yaitu di kawasan konservasi perairan daerah atau KKPD Teluk Maya-Libit, KKPD Kepulauan Kofiaubo, KKPD Misol Timur Selatan, KKPD Selat Dampir, KKPD Kabupaten Kaimana, dan Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Terdapat 118 kampung yang menjadi lokasi program monitoring sosial ini. Tujuannya adalah untuk mengkaji dampak penetapan KKP terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat. Pada tahun ini, proses perekrutan surveyor lapangan dilakukan secara online karena pandemi COVID-19. Namun pelatihan dilakukan secara offline di Manokwari. Tahu informasi pekerjaan ini atau lowongan ini dari mana? Bagaimana cara Anda mengatasi konflik atau masalah? Kami memahami masker, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri kita dan juga diri teman-teman. Untuk catatan ini kalian bisa mengerti kan? Ada yang kesulitan di sini? Nah, di ketahanan pangan, ini banyak sekali pertanyaan. Sensus penduduk. Oke, kalau sensus penduduk berarti kita datang ke rumah-rumah, kita data berapa penduduk. Berapa orang yang datang? Ada 9 orang. Setelah training, dari kota Manokwari kami berangkat menggunakan pesawat ke Sorong, lalu perjalanan dilanjutkan menggunakan kapal ke Kampung Der di Kofiau. Setelah tiba di kampung, kami kemudian melakukan beberapa kegiatan. Der ke Wejim. Iya. 1 hari berarti. Kita besok ada aktivitas, kita bisa ambil yang pikiran, tapi ada ujian. Adanya kepala kampung dia punya. Saya sudah. Bagaimana responden dipilih? Caranya sederhana. Kami menggunakan metode sampling acak. Setiap rumah tangga yang telah didata, kemudian diberi nomor, dan kami mulai menarik undi atau seperti lotre secara acak, menurut jumlah responden yang diperlukan pada satu kampung. Setelah responden sudah terpilih, kami mulai mencari rumah mereka.
Jadi tadi Bapak Kepala Kampung bilang ada yang muda, ada yang tua. Iya. Saya tong dapat yang tua. Jadi ada dua ini yang nanti tanya-tanya. 2 tahun sebelumnya itu sudah ada tong punya teman-teman yang datang. Oh iya. Itu kalau biasa kunjungan begitu dari tahun lalu sampai sekarang sudah berapa kali? Jadi sebenarnya terima kasih lagi Bapak punya kesediaan. Kami juga melakukan diskusi kelompok terarah dan wawancara informan kunci di setiap kampung untuk memahami tata kelola sumber daya laut di kawasan konservasi perairan. Kami belajar bagaimana keputusan pengelolaan sumber daya laut dibuat, aturan dalam pengelolaan sumber daya laut ditetapkan, cara aturan pengelolaan sumber daya laut dipantau dan ditegakkan, serta bagaimana konflik terhadap sumber daya laut diselesaikan. Hari yang panjang di kampung. Setelah wawancara dilakukan, surveyor bersama koordinator lapangan harus melakukan pemeriksaan data pada kuesioner. Proses ini dilakukan secara langsung di lapangan agar kualitas data yang diperoleh terjamin baik. Survei di lapangan tidak mudah untuk dilakukan. Tim harus berpindah dari satu kampung ke kampung lainnya sambil membawa logistik yang sangat banyak. Hampir semua perjalanan kami lakukan melalui laut dengan menggunakan perahu masyarakat. Dan kadang cuaca tidak mendukung. Perjalanan ini memberikan banyak pembelajaran terkait masyarakat dan pengelolaan laut di kawasan konservasi perairan di BLKB Papua. Berdasarkan hasil monitoring di KKPD Kofiaubo, sebagian besar rumah tangga yang kami temui berasal dari suku Maya, yaitu salah satu suku asli Papua di wilayah Raja Ampat, dan mayoritas masyarakat beragama Kristen. Sarana pendidikan dasar dan menengah pertama sudah tersedia di hampir semua kampung di Kofiau, sementara itu hanya terdapat satu sekolah menengah atas. Banyak siswa SMA yang harus menyeberang laut menggunakan perahu dan menetap di kampung Der agar dapat hadir di sekolah. Walaupun berada di wilayah pesisir, faktanya adalah sebagian besar masyarakat di Kofiau mempunyai mata pencaharian utama dari berkebun. Mereka juga menanam kelapa dan mengusahakan kopra sebagai sumber penghasilan utama keluarga. Hanya sebagian kecil yang melaut. Mayoritas masyarakat menggunakan alat tangkap sederhana seperti tali pancing atau nelon untuk mengambil ikan. Mereka pergi melaut hampir setiap hari, namun sebagian besar hasil yang diperoleh hanya untuk dikonsumsi sendiri. Hanya sebagian kecil yang menjual ikan di kampung atau membuat ikan asin yang kemudian dijual ke kota Sorong. Kondisi ketahanan pangan rumah tangga semakin meningkat sejak kami berkunjung pertama kali tahun 2011. Akses masyarakat terhadap sumber bahan makanan termasuk protein tidak sulit, dan mereka mempunyai persediaan makanan yang cukup.
Faktor pendukung adalah tersedianya akses transportasi seperti kapal laut dari daerah Sorong atau dari luar kampung. Mereka juga mempunyai kebun yang ditanami ubi-ubian dan sayuran. Selain itu, masyarakat mengatakan bahwa saat ini lebih mudah untuk mencari ikan untuk dikonsumsi karena tidak banyak orang yang menggunakan bom atau racun di laut seperti pada masa lalu. Kurang lebih 1 dekade kami belajar bahwa masyarakat di kampung-kampung pesisir berkorban lebih banyak untuk menjaga laut dan sumber dayanya agar tidak rusak dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Dengan adanya penetapan kawasan konservasi perairan, diharapkan laut dan sumber dayanya dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik demi masa depan anak cucu mereka. Seorang responden bertanya kepada kami, "Setelah anak dong tanya-tanya kita orang, baru hasil yang nanti kitong dapat di kampung itu apa?" Pertanyaan yang sederhana, namun menjadi pekerjaan rumah yang besar untuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan termasuk universitas, dan semua pihak yang bekerja di kawasan konservasi perairan di bentang laut Kepala Burung Papua.